lihat yang sudah hadir di sini dan juga sudah berani eh, untuk mempresentasikan proyeknya. Mulai dari proyek yang sederhana, yang cukup rumit. Nah, di sini teman-teman, ada beberapa informasi yang mau saya sampaikan. Nah, tapi saya pastikan teman-teman mendengar informasi yang saya sampaikan ya. Kalau begitu, saya mau tes suara dan keaktifan teman-teman dulu dong. Please kasih thumbs up ke saya dong, teman-teman. Kalau teman-teman mendengar suara saya dengan jelas, kasih thumbs up ya, bukan angkat tangan. Ini saya mau akan menginformasikan beberapa hal yang mungkin teman-teman bisa dengarkan nantinya di YouTube dan juga di eh, rekaman ini di YouTube ataupun nanti akan saya sampaikan lagi ke teman-teman kembali. Yang pertama yang mungkin akan saya sampaikan sebelum saya membahas tentang scholarship dan juga akan menampilkan dua jagoan kita pada hari ini. Yang pertama adalah coding challenge, teman-teman. Kita membuat coding challenge di sini bukan untuk mencari siapa yang paling jago ya, teman-teman ya. Bukan itu tujuan kita, tapi kita ingin mengumpulkan seluruh anak-anak di Indonesia dan melatih mereka untuk bisa berani untuk menuliskan logiknya, teman-teman. Begitu. Adapun hadiah itu pun tidak seberapa yang kami berikan. Tetapi itu adalah penyemangat bagi kalian semuanya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Sekali lagi, coding challenge bukan tempat untuk unjukan lu keren, lu bisa ngalahin semua orang. It's not, itu besar banget salahnya. Jangan dianggap semua tempat coding challenge adalah tempat untuk mengalahkan orang. Tapi coding challenge ini kita hadirkan untuk kolaborasi dan at least kalau ada pun yang menang, itu bukan berarti yang kalah ini adalah jelek codingannya. Yang kalah ini bukanlah orang-orang yang, wah lu nggak bisa nih ngoding gitu. Jangan sampai seperti itu teman-teman semuanya. Sehingganya teman-teman bisa paham kalau misalnya coding challenge ini kami buat untuk mewadahi teman-teman semuanya. Pertama, kenapa kok coding challenge ini dibuat? Teman-teman tahu HackerLang, LetCode. Kalau teman-teman mengerjakan itu, saya yakin satu soal untuk level beginner, teman-teman butuh waktu lebih kurang 4 sampai 5 jam untuk mengerjakannya. Itu bagi yang pertama kali mulai. Karena saya mengalami. Nah, maka dari itulah kita hadirkan nih coding challenge yang kita coba untuk anak-anak Indonesia bisa paham bahasanya. Mungkin di sini banyak yang belum paham bahasa Inggris, tidak masalah. Kita pakai bahasa Indonesia ataupun ada juga kita selingi dengan bahasa Inggris. Tetapi kita standarisasikan bahasanya dan juga soalnya. Sehingga apa teman-teman? Sehingga nantinya ketika teman-teman mengerjakan, tingkat kesulitannya tiap harinya akan bertambah. Jadi setiap minggunya itu akan bertambah. Hingga walaupun teman-teman nanti di minggu atau ke bulan ke-8 atau bulan ke-10, teman-teman memilih coding challenge basic ataupun advance, tingkat kesulitannya akan bertambah. Kenapa kok mulai dengan yang mudah-mudah dulu? Karena tidak semua orang di sini bisa ngoding secepat, misalnya secepat Andi, atau secepat Ramadana, atau sekeren Hilmi, atau Satset Karel, ataupun yang lainnya. Kita paham kalau di sini tuh tempat kita berkembang, teman-teman. Jadi kita mulai dari yang rendah-rendah dulu, yang sederhana-sederhana dulu, sehingga ya nanti baru kita coba untuk lebih eh, expert lagi atau advance lagi. Nah, di minggu ini kalau nggak salah, hari Jumat kemarin penutupan coding challenge yang diinisiasi oleh Kak Samuel. Ada yang ikut di sini? Kalau ada yang ikut kasih thumbs up ya teman-teman. Di sana teman-teman sudah ditantang untuk buat sebuah project yang berbasis ya udah berbasis Consum API gitu. Di mana teman-teman diharapkan bisa membuat sebuah output yaitu output produk. Nah, di sini nih teman-teman seperti yang aku sampaikan tadi bisa dicatat ya. Kita buat coding challenge untuk apa? Untuk bisa mengembangkan potensi yang baru mau belajar, yang sedang belajar atau yang udah master bisa sama-sama jago gitu harapan kita. Kalau teman-teman pergi ke lab code, nanti ada lab code itu akan menampilkan yang namanya lu mau soal lebih keren nih bayar nih. Kita nggak ada gitu. Kita malah ngasih teman-teman reward kan. Kita ngasih teman-teman apresiasi kalau teman-teman menang. Kita nggak ada tuh ngasih teman-teman kayak
lu kalau mau ikut coding challenge lu harus bayar, nggak ada gitu teman-teman semuanya. Hackernya juga seperti itu. Jika teman-teman ada di beberapa stage selanjutnya, dia akan ada yang namanya lu kalau mau soal yang lebih keren gitu kan, soal yang lebih mantap, lu bisa pendekatannya kayak gini nih, tapi lu membership sama gua. Kita nggak gitu. Kita coba untuk pahami bahwasanya anak-anak SMK atau SMA di Indonesia itu butuh pendidikan. Nah, kita hadir di sini sekali lagi bukan untuk mengalahkan satu anak lain gitu. Tapi di sini untuk membantu dan mengembangkan skillnya. Nah, makanya aku undang Ramadana untuk memperlihatkan dan belajar bareng-bareng sama teman-teman nanti. Oh, gini cara Ramadana nyelesain codingnya. Sekali lagi teman-teman semuanya. Ini bukan tentang mengalahkan orang atau hebat-hebatan ya. Itu yang aku inginkan sih. Coding challenge ini misalnya nanti Andi punya teman nih, misalnya temannya adalah si Hasman. Oh iya, Hasman ini lu bimbing terus nih Andi. At least satu hari nanti lu pisah sama Hasman, lu masih punya connecting people. Percayalah, di luar sana networking itu penting. Gitu teman-teman semuanya. Itu yang pertama, sehingga teman-teman bisa paham ya. Dan juga coding challenge ini kita hadirkan ke teman-teman, di mana itu menjadi bisa jadi portofolio teman-teman dan teman-teman bisa mengerjakan real project di sana nantinya. Karena kita bakal hadirkan real project. Begitu. Kita nggak akan ngasih teman-teman LMS aja, tapi kita juga akan ngasih teman-teman ekosistem belajar. Jadi sudah bisa dipahami ya teman-teman ya. Coding challenge hadir sekali lagi untuk membantu teman-teman belajar untuk based on project. Jadi nanti belajar teman-teman itu ada based on reading materials, ada based on project, ada based on case, ada lagi based on ini nih presentasi. Nah, itu semuanya kita hadirkan teman-teman. Kenapa kita percaya? Pengalaman saya di corporate sebelumnya bersama teman-teman yang dari Singapura, Taiwan, Hong Kong dan lain-lain, mereka percaya kalau anak-anak bisa dikembangkan dari berbagai sisi, utamanya yaitu mereka bisa handling sesuatu atau mereka bisa buat sesuatu, anak-anak akan paham ataupun teman-teman anak-anak muda akan paham kalau misalnya mereka itu butuh tempat seperti itu, ekosistem belajar, bukan hanya tempat untuk nonton YouTube ataupun tempat untuk baca sebuah dokumentasi, tapi mereka butuh untuk wadah untuk belajarnya. Kita hadir sebagai pelengkap itu, teman-teman. Kemudian setelah kita ngomongin coding challenge, kita akan ngomongin yang namanya ini nih yang paling menarik nih teman-teman semuanya. Expert class dan juga community bonding. Tepuk tangan yang meriah untuk Ramadana dan Andi yang sudah bersedia, berani. Dan aku sangat senang sama Andi tiba-tiba ngechat aku, Kak Deo, gue pengen dong showcase nih gitu. Gue punya project, ini projectnya gitu. Sedikit orang yang gue lihat, anak-anak muda yang berani untuk showcase projectnya. Teman-teman tahu nggak sih, banyak banget kesempatan di luar sana yang kalian harus dapatkan dengan cara kayak gitu, dengan cara modal berani aja. Contohnya teman saya, dulu dia siapkan 1.000 kartu nama yang dimana di dalamnya itu ada link projectnya dia. Jadi setiap ada event kayak gini nih, event Google, dia nyodorin kartu namanya, akhirnya dia masuk startup yang unicorn gitu teman-teman. Kenapa? Karena dia modal berani nih. Kalau kalian ikutin runutan proses seleksi sebuah perusahaan, handlingnya lama loh. Berbulan-bulan, 3 minggu, 4 minggu. Tapi ketika lo kenal sama manajernya, lo bilang, Pak, saya pitching ya, kayak Andi ke saya waktu itu, kayak, Mas, saya punya project nih, projectnya kayak gini, mohon maaf ya, walaupun projectnya itu kurang, tapi saya berani kok nampilinnya, walaupun projectnya belum kompleks, tapi saya berani kok menampilkannya, teksnya ini Mas, teks-teknya atau teknologinya ada A, B, C gitu. At least itu sangat membanggakan gitu loh teman-teman. Nah, itu yang saya inginkan dari teman-teman semuanya. Ketika member ini hadir, komunitas ini hadir, bukan tempat hanya by chat, tapi juga berani untuk sharing project yang sudah kalian buat. Begitu. Sekali lagi tepuk tangan untuk Andi dan juga Ramadana. Baik, selanjutnya ada informasi yang ketiga tentang scholarship. Kasih semangat dan juga spamnya pakai ini nih.
pakai ini nih, konveti. Konveti itu tuh yang kayak trompet itu loh. Nah, tuh dia. Oke, teman-teman semuanya. Hari ini adalah hari terakhir kita menyelesaikan atau pendaftaran scholarship. Oke. Hari ini adalah hari terakhir scholarship pendaftarannya. Dan ternyata kita sudah sampai di angka 1.900 pendaftar per malam ini, teman-teman semuanya. Nah, banyak banget kan yang daftar. Kemudian mulai besok, tanggal 10 hingga tanggal 23, kita akan memberikan waktu kepada teman-teman mengerjakan soal yang akan kita kirimkan lewat email. Sekali lagi, pastikan sudah memeriksa email masing-masing ya. Ingat, email yang diperiksa, email yang ketika kalian daftar di scholarship ya. Nah, itu. Kapan akan disampaikan, Kak? Waktunya kapan nih? Besok hari Minggu siang kita akan sampaikan ke teman-teman. Karena kita proses kan ya, butuh mengirimkan banyak email dan juga banyak notifikasi ke teman-teman, sehingga besok siang teman-teman stay aja, di emailnya akan muncul kok. Gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada berapa soal, Kak? Soalnya itu nggak banyak, nggak lebih dari 30, nggak lebih dari 40 soal. Sorry, saya ralat, tidak lebih dari 40 soal. Ada 3 sesi. Yang pertama sesi motivasional, di mana teman-teman nanti ditanya nih semangatnya gimana, keyakinannya gimana, itu kisi-kisi pertama. Jadi tolong yakinkan kita kalau teman-teman benar-benar pengen banget sama scholarship ini. Karena benefitnya akan kita sampaikan ketika teman-teman sudah masuk ke grup kita. Atau sudah masuk ke scholarship-nya, sudah lolos. Begitu ya. Bukan di awal. Kenapa? Dengan benefit yang besar, teman-teman butuh komitmen yang besar. Begitu. Selanjutnya, setelah motivasional, teman-teman akan ada tes potensi akademik matematika dasar. Tidak tentang kalkulus, tapi tentang matematika dasar. Ya. Kemudian baru tentang learning path yang teman-teman pilih. Gitu teman-teman semuanya. Pastikan juga teman-teman nanti tolong di-upload surat perjanjiannya. Karena kita di sana akan meminta teman-teman ada surat perjanjian kalau teman-teman itu benar-benar akan mengikuti kelas yang akan kita berikan dan mengikuti pembelajaran yang akan kita berikan. Kita nggak mau orang-orang yang kita pilih nanti berhenti di tengah jalan, karena kita sudah akan memproyeksikan teman-teman ini nantinya untuk menjadi yang terbaik tentunya. Karena juga ada beberapa proyek ke depannya yang akan menunggu teman-teman. Begitu. Nah, setelah itu teman-teman semuanya, tolong pastikan kembali teman-teman sudah follow Instagram kita, sudah follow TikTok kita ya. Karena di situ nanti akan ada minta yang namanya bukti teman-teman sudah follow gitu. Dimasukkan ke dalam Google Drive. Oke? Buktinya, atau teman-teman bisa langsung upload foto di sana. Form kita sudah, sorry saya larat. Form kita sudah membantu teman-teman bisa upload gambar dan upload dokumen. Gitu. Baik teman-teman semuanya, tolong diperhatikan itu. Terus Kak, nanti kan bisa dicontek lewat chat GPT Kak. Soalnya nggak bisa di copy paste. Kalau mau nyontek juga di chat GPT ya agak effort ya, teman-teman ya harus buka soalnya terus ngetik manual gitu. Kalau ada yang mau, ada yang mau ngetik manual ya nggak masalah. Saya kembalikan, tapi kita sudah meminimalisir dengan cara tidak bisa di copy paste. Oke. Begitu teman-teman semuanya. Nah, itu adalah beberapa informasi yang bisa saya sampaikan teman-teman semuanya. Bisa dicatat dan bisa dipahami ya. Oke. Jadi teman-teman yang hadir di sini nanti sudah bisa dan bisa fokus untuk mengerjakan soalnya. Jadi bukan harus di hari Minggu dikerjakan. Tapi paling terakhir tuh dikerjakan di tanggal 23. Gitu ya. Terserah mau paling lambat tanggal 23 diselesaikan ya monggo,
paling cepat di tanggal 10 itu diselesaikan, ya monggo, nggak masalah. Begitu, teman-teman. Nah, itu yang aku harapkan teman-teman bisa pahami ya. Untuk scholarship ini, ada 3 informasi. Tadi ada tentang yang namanya coding challenge, ada yang namanya tentang community bonding dan expert class, dan juga ada scholarship. Begitu. Jadi teman-teman semuanya di sini sudah bersemangat tentunya, dan juga sudah paham ya apa saja dan poin-poin kenapa SMK Dev hadir di tengah teman-teman gratis lagi dan membantu teman-teman nantinya. Begitu. Oke. Baik teman-teman semuanya, karena sudah tidak sabar lagi menunggu. Wah, pasti sudah tidak sabar lagi menunggu nih. Kita akan urut ya. Pertama kita akan mempersilahkan Ramadana dulu untuk membahas tentang coding challenge-nya. Setelah itu kita akan ini nih, bedah kode project-nya Andi. Untuk Ramadana sama Andi sudah siap? Oke, sudah siap, Pak. Sudah siap. Oke, good job. Kepada Ramadana, dipersilakan. Time is yours. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Kak Deo. Oke, mungkin aku di sini akan coba nunjukin gimana aku ngerjain coding challenge kemarin. Mungkin not ya sama kayak Kak Deo tadi bilang. Jadi aku di sini nunjukin kodenya bukan karena aku jago segala macam ya. Mungkin ya aku juga kemampuan programming aku juga standar-standar aja. Jadi mungkin aku di sini bukan ngajarin, lebih ke sharing-sharing aja ke teman-teman. Jadi kalau memang teman-teman sekalian ada masukan ke kode aku, boleh kok langsung nanti komen aja gimana bagusnya. Jadi mungkin aku langsung sharing, langsung share screen aja ya. Screen aku udah muncul nggak? Ya, sudah. Oke, mungkin kita akan coba bedah line per line ya. Oke, jadi di sini sebelumnya aku kan menangnya gara-gara apa, kodenya well documented nih. Jadi dokumentasi bagus. Aku juga belum gimana, setahu aku ya, kode aku ini terlalu banyak komennya. Jadi tiap per line itu ada kodenya. Soalnya aku pernah baca kode yang bagus itu dokumentasinya bukan per line tapi kayak per blok code kayak gini. Misal ini bagian blok ini gunanya apa, terus ini apa ini. Jadi ini nanti aku bisa sekarang aku benerin. Oke, kita langsung aja. Jadi kita perlu ketahui dulu apa itu namanya bilangan prima ya. Bilangan prima itu kan merupakan bilangan yang mana bilangan itu cuma bisa dibagi sama satu sama bilangan itu sendiri. Misal kita punya bilangan 5 nih. Nah, 5 itu kan cuma bisa dibagi 5 sama satu. Berarti bilangan 5 itu prima kan. Terus kita misal punya angka, misal angka 10 nih. Angka 10 kan bisa dibagi 2, terus bisa dibagi 5 gitu kan. Nah, berarti 10 itu bukan bilangan prima gitu ya. Jadi kita udah tahu pengertiannya dulu nih, apa tuh bilangan prima. Oke, pertama kita ke line 2. Line 2 ini merupakan kita kan masukin angka lower. Apa nih lower nih maksudnya? Jadi kalau di soal kemarin kan kita ada kayak intervalnya gitu kan. Dari misal kita mau cari angka bilangan prima dari angka 21 sampai 25 ya kalau nggak salah. Nah, di 21 itu merupakan angka interval bawahnya. Terus kita ini input ini maksudnya apa? Input ini nanti sebenarnya ini bebas, kayak kita bisa langsung masukin misal ini 21 itu juga bisa sebenarnya. Cuma aku mungkin biar lebih interaktif aja. Jadi nanti kita bisa sesuai di terminalnya. Jadi input ini kita minta masukan dari user. Terus kan defaultnya kalau di Python itu fungsi input ini dia apa? Type-nya string kan. Jadi terus kita casting dulu ke dalam bentuk integer. Nah, lalu yang selanjutnya ini sama kayak lower, cuma ini buat batas atasnya kan. Batas atasnya sama kayak kita minta input, terus nanti kita casting ke integer. Lalu ke line selanjutnya yaitu ada is not prime. Apa sih is not prime itu? Ini kalau kita baca komennya, like to check whether the number is prime or not. Jadi variable ini kita tuh buat nentuin apakah bilangan tersebut tuh dia bilangan prima atau enggak. Jadi nanti misal kalau bilangan ini prima, dia nilainya akan tetap 0. Tapi kalau bilangannya tidak prima, dia nilainya akan 1 dan seterusnya. Oke, selanjutnya ini ada nama variable prime numbers. Ini merupakan array ya. Ini aku inisialisasi array kosong dulu. Jadi nanti array ini isinya merupakan bilangan-bilangan yang isinya bilangan-bilangan prima. Kayak misal kita ngecek 21 sampai 25 kan. Kalau 21 sampai 25 kan
bilangan primanya cuma 23 kan, berarti ini nanti cuma 23. Terus kayak misal 2 sampai 10, nah berarti kan ada 2, 3, 5, terus 7, 7 gitu kan. Nah nanti pokoknya nanti array ini nanti isinya even ada beberapa bilangan bilangan primanya. Ini kita abaikan dulu, ini nanti cuma buat cek berapa lama execution time. Oke, lanjut ke ini, kita masuk masuk ke for loop ya, perulangannya. Jadi for current number in range lower until upper plus one. Apa maksudnya? Jadi ini perulangan ini merupakan perulangan untuk interval. Jadi kita misal kita masukin 21 sampai 25 gitu. Nanti kita cek angka 21 dulu. 21 itu apakah dia bilangan prima atau bukan gitu. Oke, terus ini ada nested loop-nya. Jadi di dalam loop ada looping lagi. Nah, ini pembaginya. Nah, ini merupakan apa? Main point-nya dari si apa? Intinya dari si bilangan prima itu. Jadi kan bilangan nanti kita checking, misal kita masukin angka 21 nih, angka 21, terus kita bagi nanti angka 21 kita bagi 2, terus bagi 3, terus bagi 4, terus bagi 5, sampai seterusnya sampai si bilangannya itu sendiri. Sampai 21 minus 1 tapi dikurangin 1, karena kan kita nggak perlu kan ngebagi bilangannya dengan bilangan itu sendiri. Jadi kita cuma sampai, misal kita sampai dari 2 sampai 20 aja, nggak perlu sampai 21-nya. Nah, ini terus kita masuk ke logikanya. Kalau current number-nya itu misal kita 21 nih, angka sekarang 21 misal. Terus kita bagi misal pembaginya sekarang 2 nih. 21 dibagi 2 kan nggak habis kan. Nah, karena kalau dia nggak habis, berarti dia nggak masuk ke sini. Karena kan kalau habis, dia harus sama dengan 0. Tapi karena dia nggak habis, dia nggak masuk nih ke looping sini. Terus kita berarti 2 udah selesai tuh. Terus sekarang 3, angka 3 misalnya. Jadi 21 bagi 3. 21 bagi 3 itu habis kan. Dia habis, lalu dia masuk ke ke bagian logik ini. Nanti is not prime-nya akan berubah jadi 1. Berarti menandakan 21 itu bukan ini kan, bukan prima berarti artinya. Terus oke, kita skip kalau 21. Terus ini karena dia is not prime-nya jadi udah 1 tadi. Jadi dia udah 1, jadi dia nggak akan masuk ke looping yang ini, ke cabang logik yang ini, karena dia tadi kan udah berubah jadi 1 kan, karena 21 tadi. Nah, ini yang bagian ini maksudnya dia kalau bilangan itu prima, nanti bilangan yang sekarang akan masuk ke array ini. Append ini maksudnya masukin bilangan yang sekarang itu ke array ini, kayak gitu. Terus nanti kita set lagi, reset lagi flag-nya ke jadi 0 lagi buat ngecek ke angka selanjutnya. Misal kita kalau 22 kan udah tahu ya, karena itu bilangan genap, jadi dia nggak mungkin prima kan. Terus kita cek lagi buat angka 23 misal buat angka 23 kan nggak habis dibagi bilangan berapapun, kayak dia dibagi 2 nggak habis, dibagi 3 juga nggak habis, bagi 4 juga nggak habis, bagi 5, nah seterusnya dia nggak habis kan. Makanya dia nanti nggak akan masuk ke looping ini, karena dia 23 itu kan nggak akan masuk ke looping ini, karena dia nggak akan habis dibagi bilangan berapapun kan. Makanya dia nanti langsung ke sini, apakah bilangan tersebut apakah flag-nya sama dengan 0? Iya, karena dia nggak ditambah plus 1 kan, karena dia kan nggak akan tambah plus 1, maka snap prime tetap 0, maka 23 nanti akan dimasukin ke array ini, dan begitu juga buat angka-angka seterusnya. Nah, ini yang selanjutnya, ini cuma buat ada berapa aja sih bilangan primanya yang ada di interval tersebut. Mungkin kalau sambil ngomong kita nggak bingung, jadi langsung kita coba aja kodenya. Misal kita masukin nih angka, misal intervalnya 21 misalkan, interval atasnya misal berapa, 25 gitu. Nah, nanti kelihatan nih. Nah, ini kan cuma 23 kan angka ininya, angka primanya cuma 23. Dia cuma ada satu angka, dan ini execution time-nya berapa lama dia. Terus kita coba lagi, misal intervalnya ini. Nah, misal kita intervalnya dari 2 sampai 10 misalnya. Ini kita tahu nih bilangan prima yang ada di interval 2 sampai 10. Itu ada 4 bilangan prima. Kita coba lebih besar lagi nih angka. Misal kita 2 sampai 100 misalnya. 2 sampai 100 misalnya. Itu kelihatan tuh ada berapa banyak angka yang ada
ada berapa banyak bilangan prima di interval tersebut. Kayak ini berarti ada 25, ada 25 bilangan primanya di interval 2 sampai 100. Nah, terus di kode ini sebenarnya kita udah basicnya kita udah bisa ngecek kan gimana bilangan itu prima atau enggak. Namun kita bisa buat kode ini lebih optimize lagi kayak gitu. Oh ya, aku lupa aku jelasin ini. Kenapa ini ada per plus 1? Jadi di Python itu fungsi range ini dia yang bagian awal itu inklusif dan bagian dua itu eksklusif. Apa itu maksudnya? Jadi misal kayak kita buat range misal 5 sampai 10 misalnya. Dia itu nantinya cuma buat bilangannya jadi 5, 6, 7, 8, dan juga 9. 10-nya nggak ngikut. Jadi dia 10-nya nggak ngikut. Jadi makanya aku plus 1 sini biar tadi kan 21 sampai 25. Kalau misalnya aku 21 sampai 25, dan nantinya cuma sampai dia cuma 21 sampai 24 gitu kan. 21 sampai dengan 24. Makanya aku kasih plus 1 biar nantinya dia sampai 25 gitu. Jadi mengapa jadinya jadi 25 plus 1 kan. Jadi dia 25-nya ngikut kayak gitu. Itu ngapa ada alasannya ada plus 1. Mungkin nanti teman-teman bingung kan loh. Jadikannya nantinya 26. Kenapa 26 kan kita range-nya 25. Kayak gitu alasan. Jadi di fungsi range ini dia eksklusif. Jadi kita harus sampai plus 1 biar batas atasnya ada yang ikut. Terus kita bisa buat kode ini lebih optimis. Jadi kan kalau udah ketahuan nih dia ada misal kayak 21 tadi kan udah bisa habis dibagi 3 kan. Dibagi 3, terus kita ngapain lagi buat ngecek kita apakah itu habis dibagi 4, apakah itu habis dibagi 5, apakah itu habis bagi 6 dan seterusnya. Kita nggak perlu lagi ngecek kalau udah dibagi 3 habis ngapain lagi kita cek selanjutnya. Jadi kita kalau udah salah satu aja habis dibagi itu bilangan tersebut, maka kita langsung break aja. Kita break. Jadi dia keluar dari looping ini. Jadi dia keluar dari looping ini. Jadi dia nggak perlu lagi ngecek angka-angka selanjutnya. Jadi misal kayak 21 tadi, kalau misal udah habis dibagi 3, udah skip aja yang buat dibagi 4 dan seterusnya itu. Jadi langsung ke angka selanjutnya yaitu 22 kayak gitu. Oke, kita coba cek ya. Kan sekarang execution time-nya kalau yang intervalnya kecil nggak kerasa ya. Misal kita misal nggak gede, misal 10.000 nih misalnya. Ini juga mungkin aku coba 10 detik ya. Coba dulu. Nah, ini kan kelihatan nih, ini ada banyak angkanya. Jadi kan intervalnya tadi dari 2 sampai 10.000 kan. Nah, dia execution time-nya selama 13 detik. 13 detik dia ada 1.200 angka prima. Terus execution-nya 13 detik. Terus kita pakai yang optimized kan. Jadi kita break. Jadi kalau udah ketahuan angkanya langsung kita break aja. Kita coba lagi. 2 sampai 10.000. Dari ini aja udah jauh nih interval dari yang awalnya 13 detik jadi cuma 1,6 detik. Jadi dari ini aja kita udah bisa menghemat waktu sampai 13 kali lipat untuk case dari 2 sampai 10.000. Terus ada lagi nih yang bisa kita optimasi yaitu pembaginya. Jadi pada dasarnya tuh gini, kayak misal kita bebas nih angkanya, misal kita kasih angka 20. Nah, 20 itu kan kita nggak perlu nih. Kita tuh udah misal 20 itu setengah dari 20 kan 10 kan. Setengah dari 20 itu kan 10 kan. Jadi kita untuk angka 11, 12 itu kan nggak mungkin habis kan. Angka 20 itu nggak akan mungkin habis dibagi 11, 12, 13 dan seterusnya. Jadi kita cuma perlu ngebagi angkanya dari setengah dari angka tersebut. Jadi cuma kita tinggal bagi 2. Jadi pembaginya itu cuma dari setengahnya dari angka yang mau kita uji. Terus nanti kita cache dulu ke integer. Terus nanti kita tambahin plus 1. Kayak tadi kan kenapa udah tahu kan alasannya kenapa plus 1. Karena biar angka yang
upper limitnya ini dia harus tetap ngikut kayak gitu, makanya dia dikasih plus 1. Oke, kita coba run lagi dari angka 2 sampai X25. Ini kita udah bisa lebih cepat lagi ya dari yang awalnya berapa tadi. Nah, dari yang awalnya 1,67 detik bisa jadi cuma 0,7 detik. Jadi kita udah melakukan 2 kali optimize di kode ini untuk mencari bilangan primanya. Mungkin itu aja sih Kak dari penjelasan aku. Jadi mungkin ini kodenya kalau kalian mau lihat di GitHub mungkin bisa kalian lihat. Jadi aku udah ngasih komen per line-nya. Jadi per line-nya itu ngapain aja dia di line tersebut. Ya, Oke, gitu aja dari aku menarik Kak. banget nih Ramadana. Kasih dong applause buat Ramadana teman-teman. Dan satu lagi nih, ini nih, jangan lupa isi feedback kita ya. Oke, ada yang mau bertanya nih dari Karel. Ramadana aku bantu ya. Boleh? Bantu ini nih, eh, tanyakan ke kamu, bacakan pertanyaannya. Izin tanya dong Kak, kalau user misalnya iseng nih masukin angka negatif, apakah apa dia bakal outputnya sama? Selama saya belajar C++ ada type variable unsigned in atau unsigned long yang nggak boleh negatif. Kalau di Python gimana Mas? Nah itu Ramadan nih gimana tuh? Kamu bisa bisa jawab, Oh ya, silakan. aku mungkin boleh nanti kita coba aja. Aku juga soalnya aku belum kepikiran sih kalau ada case kayak gitu. Jadi ada Hmm. case minus mungkin kita coba. Misal dia lower limitnya misal kita min 2 gitu. Terus kita takut ternyata dia tetap bisa, dia nggak error. Cuma intinya cuma dia ini salah kan, harusnya 25 kan. Nah ini nggak boleh sebenarnya. Kalau tetap dia misal ini kan tadi katanya kalau habis dibagi pembaginya kan, terus min 2 tuh tetap habis kan, dia kalau dibagi misal 2 tuh dia tetap habis. Jadi ini harusnya kita punya handling lagi. Jadi misal kayak misal if lowernya di bawah minus 1 kan, langsung aja kita kasih print ini enggak boleh di bawah di bawah di bawah di bawah 0 gitu. Gitu. Jadi kita nanti ada kayak handlernya gitu. Biar si usernya dia nggak boleh ngasih nilai di bawah 0 gitu. Wah, menarik banget nih. Ada lagi dari Enzo Kulin Samsidan nanya, kalau di Python gimana? Maksudnya gimana nih? Boleh Enzo, boleh kamu elaborasi ya pertanyaannya gitu. Apakah pertanyaan itu tuh pertanyaan lanjutan dari pertanyaan Karelnya atau gimana? Karena ini kita lagi ngoding di Python soalnya. Kemudian tambahan menjawab eh, dari soal ya. Kita ingat ya teman-teman, ini based on soal. Jangan ada what if lainnya. Kenapa? Karena saya bikinnya based on soal ya untuk mengerjakan ini gitu. Namanya bilangan prima, nggak ada tuh yang namanya negatif. Ya, itu sebenarnya udah menjawab si pertanyaan dari Karel itu. Kenapa kenapa kok what if-nya minus, user iseng ngisi, berarti dari kitanya sudah tidak sudah tidak memperhatikan itu lagi. Gitu. Makanya si Ramadana tidak memikirkan bahwasanya min 2 min 1. Kenapa? Karena itu adalah bilangan prima. Ingat, ini bukan base code dari sebuah project real, tapi ini base code dari soal. Nah, soalnya itu ingat, kita ingin mencari bilangan prima gitu. Gitu ya teman-teman ya. Ingat, bilangan prima itu tidak ada bilangan yang minus. Begitu sih. Nah, dari Andi ada juga tuh bertanya tuh, kenapa is prime nggak pakai boolean mas? Nah, ini menarik nih. Kenapa tuh function Hmm, is prime-nya itu nggak pakai boolean aja? sebenarnya boleh aja sih, nanti ini tergantung style masing-masing. Berarti kalau misal kita boolean berarti misal kita setnya nih false. Tapi kalau emang
Berarti kalau ini habis dibagi 0, berarti dia tinggal set aja. Berarti dia tuh Oke. kita work kan. Ini sama sih tergantung apa style style kode masing-masing. Makanya ibarat tuh kalau kita nyontek sama orang pasti bukan nyontek, maksudnya kayak ada soal sama pasti kan ada apa style coding orang-orang beda-beda kan. Makanya kayak kayak aku tadi makanya yang 01, terus ada tadi siapa tadi yang Karel. Hmm, Nah, Andi kayak Andi tadi dia kenapa nggak pakai bolen, nah itu boleh aja, jadi tergantung style orang masing-masing sih kayak gitu. menarik banget. Aku izin nambahin teman-teman semuanya. Kalau teman-teman ingin membawa case ini, coding challenge ini ke real real world, di project benar sebenar-benarnya. Jangan bayangkan user akan mengisi kolom yang dimana kayak kalkulator atau kayak form. Bukan. Case ini diimplementasikan ketika berada di sebuah e-commerce. Sering banget ini terjadi. Kalau nggak percaya tanya sama Sam. Misal gini, kamu pernah ingat nggak di bulan Agustus tuh biasanya ada toko-toko bilang gini, diskon 50% bagi namanya Agus gitu. Nah, pendekatannya pakai kayak gini nih teman-teman. Nggak mungkin dong Agus tiba-tiba memasukkan nilai apa ucup gitu. Ucup kan udah nggak terhitung ini ya, nggak terhitung Agus kan, ya kan? Dan nggak ada pula juga masukan atau inputannya akan berupa minus, gitu, ya kan? Karena usernya adalah Agus gitu. Jadi gini nih, Tokopedia akan memberikan hadiah potongan 50% belanja di toko Samsung, di Tokopedia, Samsung, atau di TikTok gitu. TikTok Shop akan memberikan hadiah sebesar potongan 50% bagi namanya Agus. Jadi ketika kamu klik keranjang kuning, terdeteksi namamu Agus, kamu dapat potongan 50%. Nah, pendekatannya mirip sama kayak gini. What if di belakangnya tidak ada mesin, ini kan codingan mesin ya. Codingan mesin tidak akan ada membedakan nilai yang minus di sini. Kenapa? Nilainya poinnya terisi semuanya. Tapi mereka akan memberikan pendekatan nilai ataupun value yang sama gitu. Jadi masukkan tuh, masuk semuanya di mesin, nama-namanya ada Agus, ada Agus, ada Agus, dan Agusnya itu tuh berulang kali dari misalnya dari data entries 1000 dari 0 sampai 1000. Data entries nggak mungkin minus juga ya. 0 sampai 1000 misalnya gitu. Nah, ada 1000 atau ada 50 Agus misalnya. Kedetek tuh. Gitu teman-teman semuanya. At least kayak gitu pendekatannya. Dan menariknya di sini execution time-nya dibikin. Nah, aku juga setuju kenapa? Karena nanti lagi-lagi dulu Bukalapak pernah bikin iklan kalau teman-teman tahu ketika teman-teman masih SMP kalau nggak salah itu ketika saya baru masuk kuliah ya di semester 2 ya semester 2 semester 3 kalau nggak salah Bukalapak bikin iklan atau oh ya ketika saya sudah selesai dari di tahun 2018 kalau nggak salah dia bikin iklan di mana Bukalapak bisa search engine-nya cuma 0,00000-nya 4 baru ada satu gitu. Nah, itu dibanggakan sama Bukalapak, terus dibikinin iklan gitu. Kenapa? Karena kemampuan mesin dalam memproses sesuatu itu dihitung juga. Dan thank you buat Ramadana sudah membuat sedikit execution time ala-ala lah gitu. Begitu teman-teman semuanya. Terus Kak, kalau gua nih kalau teman-teman masih pengen jadi juara ya, harus lengkap ini Kak. Jawaban aku sekreatif mungkin ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman pendekatannya kayak gini, ya boleh, jadi nggak apa-apa gitu dari akunya. Karena sekali lagi ini bukan tentang juara-juaraan, tapi ini tentang oh ternyata ada nih kode-kode yang aku lihat keren gitu. Di sisi lain misalnya nih, Andi udah bikin kode yang keren, tapi Ramadana juga ada poin plusnya. Jadi kita juri di belakangnya juga paham, oh yang bakal kita kasih nilai lebih yang mana, gitu teman-teman. Tapi kembali lagi ya, ini bukan tentang siapa yang juara ya. Ingat teman-teman, execution time itu penting banget nantinya, gitu. Coba deh lihat di Bukalapak tahun lama sih iklannya udah lama banget gitu.
Jadi kalian itu kayak orang tidurnya itu di Bukalapak terus dia ngoding. Terus pas dia di hari keberapa dia baru nemuin time execution itu tuh di 0,550 setelah itu. 50 di belakang koma atau 40 di belakang koma gitu. Nah, itu membuat orang-orang jadi happy gitu. Di tahun 2018 ya. Begitu teman-teman semuanya. Nah, itulah mengapa kita undang nih Ramadana di sini nih teman-teman. Sudah terjawab ya, agar bisa sharing-sharing ke teman-teman semuanya dan teman-teman bisa nyontek dong dan bisa belajar sama Ramadana. Gitu. Oke, good job. Kasih thumbs up dulu dong ke Ramadana teman-teman. Kasih thumbs up, badai thumbs up. Sorry Mas, kalau pertanyaannya nggak bermutu. It's okay, tapi itu membuat kita paham, oh ternyata kalau misalnya di real project, itu ada yang namanya kondisi-kondisi kayak gini, gitu. Oke, kalau yang mau izin out, boleh isi dulu dong feedback formnya. Jangan lupa diisi feedback formnya dulu ya. Oke, thank you, thank you. Terima kasih ya Ramadana. Satu Oh, closing statement dong untuk teman-teman yang mungkin mau belajar. Apa tuh closing statementnya sebelum kita panggil Andi? aduh, aku nggak biasa sih bikin statement. Jadi kalau aku sendiri, aku ya aku juga terima kasih sih sama kayak tim-tim SMK Dev juga, karena aku kalau coding itu susahnya lebih ke ini sih, nyari 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 case gini kan, nyari case apa sih aku harus mau ngerjain apa gitu. Jadi aku sering buntu di situ, makanya kayak dari coding challenge-nya aku juga berterima kasih, kayak aku bisa, aku bahkan nggak, sebelumnya nggak pernah kepikiran kan buat podcast cari apa, buat nyari apa angka prima kayak gini ya. Dari SMK Dev buat ya nyari istilahnya dapat wadah kan, kayak aku bisa ya dapat dapat case baru jadi sambil ngelatih codingnya. Pokoknya intinya kalau di programming sih lebih ya sering-sering coding aja, sering-sering coding terus nanti ya lama-lama bisa tajam kan apa istilahnya, pemikirannya kayak bisa lebih kritis lagi gitu-gitu. Gitu aja sih dari aku. Oh iya, aku juga udah sebenarnya udah sempat code juga sih dari versi JavaScript-nya. Terus aku udah coba, kayaknya lebih cepat di JavaScript daripada Python. Nah, mungkin itu aja sih Kak, dari aku. Oke, terima kasih Ramadana. Oke Kak. Tolong kirimkan GitHub-nya ya. Mungkin teman-teman di sini mau belajar, boleh dikirimkan GitHub-nya di kolom ini ya, di WA group aja. Oke, Oke? siap Kak. Terima kasih. Baik teman-teman semuanya. Oh ya, tadi ada sedikit percandaan. Kalau Ramadana bilang lebih cepat di JavaScript, benar. Benar sekali. Kenapa banyak orang masih pakai JavaScript? Begitulah. Baik, kita panggil selanjutnya. Ada teman kita Andi. Halo Andi, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, Mas. Sudah ready? Siap. Mantap. Let's go. Stage is yours. Ini ada nggak? Udah muncul kan? Sudah muncul. Ya. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, uh, kita kita perkenalan dulu ya, karena ada pepatah yang namanya tak kenal maka tak tanya. Oke, jadi nama saya Andi Putra Wijaya. Saya dari SMKN 13 Bandung. Saya sebentar lagi, saya udah kelas 12 ya. Jadi sebentar lagi saya mau PKL sekitar akhir bulan ini. Ini ada juga, saya adalah backend programmer. Saya mengakunya sebagai backend programmer dan juga hobbyist programmer. Nah, maksudnya hobbyist programmer ini apa? Lebih tepat sih recreational programmer ya, karena istilahnya itu saya memprogram bagaikan orang main catur gitu. Jadi hanya untuk bersenang-senang. Nah, lalu di sini ada Facebook dan Discord saya. Oke, jadi saya juga memiliki beberapa skill ya yang bisa di istilahnya dipamerkan ya. Saya bisa Node.js, Golang, PHP dan Rust. Nah, saya mau mempelajari Haskell dan juga C. Dan juga saya ada memiliki beberapa project, dan project yang paling besar itu tentang TandiChat ya. Di sini ada GitHub-nya. Nah, jadi ini GitHub-nya. TandiChat itu apa sih? TandiChat itu adalah sebuah website ya, aplikasi website mirip kayak WhatsApp gitu. Jadi
Ini adalah website tentang real time chat application, jadi mirip kayak WhatsApp clone gitu. Nah, sebentar, saya lupa. Oh ya, jadi langsung kita coba aja ya demo dari project yang saya buat. Kebetulan saya udah on project ini. Ini terminal saya kelihatan kan? Benar, sudah kelihatan tuh Mana terminalnya. ya? Di sini. Oke, kita buka Visual Studio Code-nya. Kita zoom. Tutup dulu. Nah, jadi sini dan di chat itu kan adalah sebuah maaf, maksudnya saya dan chat itu menggunakan paradigma client server. Jadi sebenarnya ada dua server yang jalan. Pertama itu server client, yaitu server buat React application-nya, dan juga server yang backend-nya dia pakai Golang. Kita langsung coba aja ya jalanin. Bentar, sama kita jalankan dulu front end-nya. Client, kita bisa lagi. Terusnya udah kelihatan. Oke, lalu npm ke server, yo db. Ya, by the way, ini saya develop aplikasi servernya ya. Aplikasi server ini saya developnya di Linux, cuman saya takutnya kalau di Linux mikrofon ini Google Meet-nya rusak. Jadi saya pakai Windows aja, dan ya alhamdulillahnya jalan. Oh, salah. Apa nih? Oh, jalan. Jalan nggak ini? Oh, tidak jalan. Kenapa? Oh, lagi jalan ya. Kenapa nih? Kayaknya ada konfigurasi yang rusak. Website config. Jalan ya? Apa kayaknya? Atau di mana itu, di mana sih? Sini harusnya. Coba saya konfigurasi webpack-nya dulu. Self, oh, ini MTX, MTX webpack. Main portal maksudnya main port tidak gitu. Anda ini sudah jalan ya. Kayaknya saya harus mematikan dulu Node.js-nya, atau masih jalan ya. Coba jalankan lagi. Anda jalan. Oke. Lalu kita buka untuk webpack-nya. Localhost 3000. Loading sebentar ya. Mana. Aduh,
Tadi sebelum meeting malah jalannya lancar ya, tapi sekarang malah enggak. Nah, biasa lah ya. Oke, ini saya udah sempat login, jadi saya keluar dulu. Oke, tombol ya-nya rusak. Oke, anyway, ini adalah web programnya ya. Jadi programnya bukan program, maksudnya demo programnya mirip kayak WA, cuman karena masih satu ini, kita harus bawa lagi yang lainnya. Kita buka project yang sama, tapi kita bukanya di window yang lain. Oke, ini cara ini loginnya ya. Kita loginnya menggunakan email dan juga email aja. Dan by the way, ini ada sistem email verification-nya ya. Jadi email nggak sembarangan bisa masuk. Cuman fitur ini bisa dikonfigurasikan di backend-nya. Dia bisa dinyalakan atau dimatikan, itu nanti kita lihat saja nanti ya. Kita coba bikin namanya putra@gmail.com. Ini passwordnya putra 3. Kok tombolnya rusak sih? Klik pakai touchpad. Touchpad. Enggak jalan. Bisa langsung dilengkap nggak page-nya? Jadi nggak usah pakai ini, nggak usah di page itunya langsung. Saya bisa nggak? Langsung cek ya. Ternyata bisa. Bisa kan? Aduh, harus di saat-saat seperti ini ya. Ya udah, demonya kita skip aja lah ya. Kita langsung ke teks-teksnya aja. Boleh. Kita balik lagi ke GitHub-nya. GitHub-nya nah ini. Oke. Jadi untuk backend-nya udah jalan? Ya udah jalan backend-nya. Ini backend-nya. Ternyata belum. Backend-nya belum. Astagfirullah. Oke, terima kasih Hasban. Thank you Andi, keren. MySQL-nya belum jalan ya. Kasih jempol dulu buat Andi dan Hasban dong. Ayo hujani jempol dong guys. Good, keren. Nanti saling ingatin aja ya, nggak apa-apa kok. Let's go Andi. Nah, oke, sudah berjalan backend-nya. Kita refresh. Nah, baru bisa. Oke, kita lanjut kalau gitu. Terima kasih Haban. Oke, kita daftar harusnya bisa. Nah ya, ini kalau udah daftar ada tulisan verifikasi telah dikirimkan ke alamat email bla bla bla. Silahkan cek email kamu. Ini sebenarnya bisa jalan, cuman untuk mempermudah ya, kita matikan dulu karena ribet untuk pindah-pindahnya karena localhost cache dari localhostnya itu kadang mengganggu. Ya, kita login. Oke, nah ini untuk aplikasinya. Jadi ada 2 klien. Satu kita anggap saja yang satu ini Putra dan yang satu ini Andi Putra ya. Yang kiri ini Putra, yang satunya Andi Putra. Oke, hilang meetingnya. Nah, untuk ini kita tambah teman dulu biar kelihatan. Namanya Andi Putra @gmail.com. Ajukan pertemanan. Oke, berhasil. Terus nah, ini agak sedikit ngebug ya. Jadi bukan ngebug, fiturnya belum diimplementasikan. Jadi ini harusnya tambah temannya muncul di bagian kiri ini, cuman harus di restart dulu karena belum diimplementasikan. Ada permintaan pertemanan dari orang yang kanan. Kita terima. Oke, sudah. Terus ini sudah ada temannya, orang kiri sudah ada temannya dan orang kanan juga sudah ada temannya. Lalu kalau kita ngecek di
orang yang kiri, misalnya halo Putra, yang muncul di sini. Halo juga Andi, muncul juga di sini. Nah, itu intinya. Ini pakai socket setnya ya? Iya, ini pakai WebSocket. WebSocket WebSocket. Oke, jadi intinya ini ya, proyeknya cukup simpel sebenarnya, cuman gini doang. Kita bisa tambah teman, kayak login, tambah teman, dan juga chattingan. Cuman karena beberapa alasan, jadi proyek ini memakan waktu 3 bulan tidak efektif. Ya, jadi setiap hari Minggu gitu kita kerjainnya. Nah, ya. Oh ya, ini saya belum jelasin ya. Ini saya nggak bikin sendiri, saya bikinnya bersama teman saya. Dia ngerjainnya bagian front end dan saya bagian back end. Nama teman saya itu Taufik Ismail. Kebetulan orangnya ada di sini. Cuman Panggil dong. Mana nih Taufik, Taufik? halo Halo, gitu, Taufik. mana nih? Taufik Ismail mana suaranya nih? Atau di chat gitulah Wah, minimal. ini nih orangnya nih, gue pin. Nah tuh. Oke, yuk selanjut. Lanjut ya. Jadi ya itu inti-inti dari project ini. Nah, untuk tech-stacknya, bagian front end-nya ada di sini. Dia menggunakan React, lalu Webpack, TypeScript, dan juga Tailwind. Nah, keempat ini apa sih? React itu adalah UI library untuk front end yang sekarang itu demand-nya paling tinggi. Lalu ada Webpack itu bundler. Sebenarnya kamu nggak perlu Webpack, cuman untuk mengefisienkan bagian front end-nya, kita harus pakai, bukan kita, kita bisa pakai Webpack. Ada juga alternatif yang lainnya, misalnya Fight, kalau kalian tahu Fight. Nah ini Fight alternatif dari Webpack, ya lebih bagus juga. Cuman ada beberapa project yang udah terlanjur pakai, istilahnya mah terlanjur pakai Webpack, jadi masih ada demand-nya lah Webpack. Nah, TypeScript ini, terus kita juga pakai TypeScript. TypeScript ini bahasa lainnya dari bahasa lainnya dari JavaScript ya. Nah, kalau kita Google TypeScript itu apa? Nah, setelah TypeScript, TypeScript is free and open source bla bla bla. Pokoknya di sini ada tulisannya TypeScript JavaScript with syntax for types. Maksudnya ini apa? Nanti kita lihat di kodenya langsung aja ya, biar lebih jelas. Lalu ada, nah ya itu JS versi statis. Kalau kalian tahu C++, Java, C#, dan kawan-kawannya, nah itu TypeScript ini membuat JavaScript menjadi seperti bahasa tersebut gitu. Jadi dia bisa ada type-nya lah. Type-nya itu kayak kalau kalian kenal integer, string, dan kawan-kawannya, di JavaScript itu nggak ada yang kayak gitu. Ada sebenarnya, cuman eh, nggak kelihatan gitu. Oke, aduh hilang. Ya, strict. Jadi istilahnya makin susah ngoding di JavaScript-nya. Cuman ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Kita lihat nanti. Lalu kita juga menggunakan Tailwind. Tailwind itu adalah kalau kalian tahu Bootstrap, ya, Bootstrap yaitu mirip kayak Bootstrap, cuman istilahnya lebih lebih di bawahnya Bootstrap gitu. Kalau Bootstrap kan kamu punya tombol ini. Nah, untuk Tailwind dia nggak punya tombol ini, dia cuma punya CSS biasa, tapi kita lihat aja Tailwind CSS. Nah ini lihat, ini Tailwind-nya. Jadi kita ngasih tahu kok ini tuh elemen ini tuh bakal dikasih style bagaimana gitu. Oke, itu untuk tailwind-nya. Oke. Lalu ada beberapa yang
kelihatan di sini ya, kita juga pakai namanya Daisy UI. Daisy UI ini istilahnya itu bootstrapnya Tailwind ya. Jadi ujung-ujungnya kita pakai bootstrap juga. Cuman karena dia pakai Tailwind, dia lebih ringan daripada bootstrap. Karena kita cuman ngasih ke klien style yang mereka perlukan. Jadi kalau bootstrap itu dia semua dari bootstrap itu dikirim ke klien. Tapi kalau Tailwind dia nggak ngirim ke klien. Dia nggak ngirim semua type stylenya dia ke klien, cuma type yang diperlukan aja gitu. Nah, lalu ada apa lagi? Kayaknya udah sih itu aja untuk kliennya. Lalu untuk servernya saya pakai bahasa pemrograman Golang. Nah, kenapa saya pakai Golang? Sebenarnya project lama, bukan project, awal-awal saya pakai TypeScript juga ya. Cuman karena beberapa alasan, salah satu alasannya saya nggak suka itu ya, saya agak nggak nyaman ngoding di TypeScript. Bukan ya itu. Jadi saya coba pindah ke bahasa Golang sekaligus memperbanyak portofolionya. Karena untuk portofolio TypeScript saya itu udah banyak ya. Jadi saya coba pakai bahasa pemrograman Golang. Ya juga database-nya kita pakai Postgre. Sebelumnya pakai Postgre, cuma sekarang support MySQL. Kenapa support MySQL? Karena front end saya nggak punya Postgre. Jadi saya mau nggak mau harus support MySQL juga. Nah, itu intinya. Lalu ada framework juga di Golang. Saya pakai yang namanya itu Gorm ya, Gorm.io. Gorm.io ini kalau kalian tahu Express di JavaScript, Express JavaScript. Nah, itu mirip kayak Express, cuman bahasanya pakai Golang. Mirip doang ya, nggak 1:1 sama. Lalu selain itu saya pakai Gorm sih ini, salah. Gin, maaf. Gin Golang. Nah, ini maksudnya Gin yang Express.js itu, Gin itu Express.js-nya Golang. Ada beberapa framework lain, cuman saya pilihnya Gin karena salah satu dari library yang saya pakai, dia butuh Gin. Bukan butuh Gin. Dia supportnya istilahnya itu API yang diberikan oleh Golang. Nah, jadi Gin ini dibuat di atasnya API yang dibuat dari Golang gitu. Lalu saya pakai Gorm. Gorm ini apa ya? Library ORM untuk Golang. Nah, ORM ini itu apa? ORM itu adalah Object Relational Mapping. Jadi kan kalau database pada umumnya itu bentuknya tabel ya, tabel. Nah, ORM ini diperuntukkan untuk pertama menghubungkan dari program kita ke database. Selain itu, dia juga mengubah dari tabel tersebut ke type native-nya bahasa pemrograman. Kalau di Golang ada yang namanya struct. Kalau kalian nggak tahu struct itu apa, istilahnya itu mirip kayak objek ya. Objek di bahasa pemrograman lain. Oke, habis itu kayaknya itu aja sih untuk text-tagnya. Oke, lalu kita coba lihat kode-kodenya. Oke, saya lupa habis ini ngapain sih. Oh ya, cara kerjanya. Oke. Cara kerja dari apa ya, cara kerja kita berdua antara front end dan back end itu sebenarnya kita itu nggak saling peduli gitu. Pokoknya aku minta kamu misalnya front end minta ke saya, aku mau ini, ya udah saya kasih. Saya nggak peduli front end-nya itu ngapain API yang saya buat gitu. Ini kita ngobrolnya itu ya, istilahnya ngobrolnya itu oke. Apa ini? Yes, continue mana? Nah, ini. Oke, lanjut. Jadi kita itu ngobrolnya berdasarkan API ya. Dan API ini sudah saya dokumentasikan. Coba kita lihat di maaf.
GitHub saya mana? Naik Candy Chat Docs. Harusnya ada di sini. Hilang. Candy Chat. Nah, ini dia Candy Chat Docs. Oke. Kehati nanti. Saya lupa ya. URL-nya saya lupa. Kayaknya harusnya github.andiputral.github.io/chat. Ini harusnya. Salah. Oh, ini ada di sini kata. Nah, ini. Ini untuk dokumentasinya, dokumentasi API-nya lengkap di sini. Ada untuk autentikasi, misalnya register, login, logout, dan sebagainya. Lalu ada avatar, untuk mengatur avatar si pengguna, ada mengatur teman si pengguna, dan macam-macamnya ya. By the way, untuk bikin dokumentasi kayak gini, saya bikinnya pakai teknologi lainnya, namanya itu Hugo. Ini static file generator, dia ngambil dari Markdown, diparse jadi static HTML gitu. Ini saya bikin dokumentasinya di Markdown, habis itu teknologi ini Hugo bakal ngubah Markdown saya jadi HTML static. Nah, HTML static ini saya hostingnya di github.io ya. Bukan GitHub.io, apa namanya tuh? GitHub page ya. Oke, habis itu apa lagi? Oke, hal yang bisa diperbaiki. Nah, kalaupun sudah sejauh ini ya, saya masih kurang puas dengan bukan kurang puas, istilahnya masih banyak lah yang bisa diperbaiki di aplikasi yang bukan aplikasi ya, aplikasi yang saya buat. Oke, mana private Windows-nya? Nah, ini. Oke, nggak usah deh, kita lihat ini aja. Nah, ini. Nah, nama dari front end-nya dulu. Nah, ini kita lihat ya, ada untuk chat ini. Lalu kita coba lihat ke orang satunya lagi, Mas Budi. Nah, kelihatan nggak itu? Ada sedikit delay ya. Nah, antara ini dan ini ada sedikit delay. Nah, kenapa itu? Karena untuk front-nya itu dia bakal manggil API-nya terus, manggil API yang back-end-nya terus setiap dia mindahin chat gini. Tentu ini akan sangat boros resource ya. Ini kita lihat tuh, ada banyak. Nah, ini dari satu orang pindah-pindah gini. Jadi hal yang bisa kita lakukan, ini kita bisa istilahnya itu yang namanya caching. Caching itu jadi dari yang database, habis kita request, kita nggak langsung buang gitu. Kita simpan dulu kalau di browser ada localhost, bukan localhost, local storage. Kita bisa ambil dari database, lalu hasil dari database-nya itu kita taruh di namanya apa tadi, local storage. Nah, jadi setiap kita pindah-pindah gini, nggak perlu reload lagi, nggak perlu request lagi dari database, cukup ngambil yang kita punya aja. Kalau ada, tinggal kita append ke local storage. Kalau nggak ada, ya udah kita ambil aja dari local storage. Lalu apa lagi ya? Untuk backend-nya langsung ya. Untuk backend-nya ini mungkin kalau kata orang mah wow ya. Tapi bagi saya itu agak kurang. Kenapa? Kodenya jelek. Nih lihat, ini untuk API-nya kayak gini. Untuk register API-nya kalau Express ya. Express itu ini root-nya, lalu ada metodenya apa, URL-nya apa, lalu
Ininya apa sih ini namanya? Callback-nya apa? Tadi ini ulang-ulang terus sampai banyak banget. Nah, ini bisa optimisasi misalnya dengan kita bikin array yang isinya string kayak gini, dan juga ini apa ya ini namanya, callback-nya apa, roots-nya ya, roots-nya, callback dari root tersebut apa. Kita ada array terus kita loop, ya pokoknya mah seperti itu. Agak susah kalau jelasin pakai kata-kata soalnya ya susah lah. Lalu ada juga harusnya di Gin itu ada yang namanya roots ya. Roots. Kita coba ke Gin lagi. Salah, ulang dokumentasi. Harus ada roots. Quick start. Harusnya ada roots ya. Roots itu apa? Roots itu kayak gini, roots itu. Cuman dia bisa mengumpulkan antara URL-nya gitu. Jadi misalnya saya bikin nih roots, misalnya ini R ini misalnya roots ya. R dot ini ada. Nah, ini ada roots ya. Ini untuk bikin roots harusnya. Guys slice bukan ya, bukan. Harusnya namanya roots loh. Pokoknya gitu. Misalnya bikin roots namanya p misalnya. P dot post. Jadi di sini kita bikin p ini misalnya adalah roots baru. Kita coba dulu. Kita tinggal p.use r.use p gitu. Nah, nanti p ini bisa diisi dengan p ini punya parameter namanya URL base URL-nya. Kalau ini /API. Nah, p ini kita bisa sama kayak yang bawahnya, p.post misalnya. .post .register misalnya. Get space register. Begin. Nanti hasil dari ini, kalau kita mau mengakses post ini, kita bisa kalau mau ke URL-nya, kita ke URL terus /API /register. Jadi kita nggak ngulang /API ini lagi. Di kodenya ini cukup kita tambahkan register, login, nanti ini secara otomatis nambah bagian depan sini untuk menggrupkan lah istilahnya. Saya juga untuk kodenya sendiri itu minim banget pakai struct. Jadi kalau ada API yang butuh koneksi WebSocket, ya WebSocketnya. WebSocket ini saya pakai library Melody. Kalau saya mau kalau satu root itu butuh akses ke WebSocket, kayak misalnya mana ya? Nah, ini ya, connect to WebSocket. Nah, kita coba ke sana, get to type definition. Nah, ini bisa kalian lihat, ini itu adalah sebuah fungsi yang mengembalikan fungsi lainnya. Gitu. Nah, kenapa bikinnya kayak gitu? Pertama, ada yang istilahnya itu ada yang namanya closure. Closure itu adalah sebuah fungsi, tapi fungsinya itu kenal sama environment selanjutnya, environment di lingkungannya. Misalnya kalau saya bikin integer, ini kan harusnya misalnya kalau bikin angka gitu, angka 10. Nah, angka ini bakal ada di fungsi ini, gitu. Fungsi yang dikembalikan oleh connect WebSocket ini. Saya harus pakai fnc.clock nggak ada.
Import sampai dulu deh. Sampai. Mulai. Yang lain Jangan lupa di save. ya, angka. Nah ini kita bisa kayak gini. Kalaupun fungsi yang dipanggil oleh si ini itu masih connect to socket ya, ROS connect itu nggak memiliki angkanya itu di luar dari fungsi ini, dia bakal tetap bisa manggil angka yang ada di fungsi connect to socket ini. Jadi kalau kita restart dulu ininya, backendnya kita restart dulu. Oke, lalu kita coba restart ini. Ya agak lemot. Oke, nah kita coba enggak. OS out. Harusnya ada angka 10. Nah, ini ada angka 10 nih. Angka 10 ini, padahal angka 10 ini di luar dari fungsi yang dikembalikan oleh connect loop socket ini. Jadi karena API yang saya butuhkan itu butuh ini roots M, bukan roots M, roots melody, bukan roots melody apa? Pokoknya mah butuh akses ke WebSocket. Jadi saya harus secara eksplisit ngasih tahu ini kamu bakal butuh ini. Salah. Kamu buatin saya fungsi yang fungsinya itu bisa diterima oleh callback-nya si roots yang utama ini. Nah, aku ngasih kamu M supaya fungsi yang kamu kembalikan memiliki akses ke M. M itu apa? M itu WebSocket. Ya. Oke, lalu ada apa lagi? Kayaknya udah sih, itu aja ya. Oke, menarik nih Maaf Andi. agak lama. Ada pertanyaan nih Andi dari beberapa teman-teman kita, salah satunya dari Karel dulu yang aku bacakan, menanyakan tentang TypeScript. TypeScript itu kan punya interface dan types. Bedanya apa sih dan lebih prefer pakai yang mana? Nah, menurut Andi sendiri gimana tuh? Untuk interface dan types ya. Iya, lebih prefer pakai yang mana? Kalau yang belum tahu, kita coba plus. Misalnya di index.txt ini saya punya apa ya? Misalnya murid deh. Murid ini adalah sebuah objek yang namanya nama, yang isinya adalah nama, misalnya Andi dan juga umur. Salah. Nama string yang namanya Andi dan umur. Salah. Ya. Umur 18. Kita set. Kalau kita hover di murid ini, nah dia bakal ada tab-nya. Tab-nya itu adalah nama yang merupakan sebuah string dan juga umur yang merupakan sebuah number. Nah, ini kita bisa persingkat. Jadi kita butuh bantuan type. Type-nya misalnya type murid. Ini coba untuk nama variabelnya kita ganti jadi Indi gitu ya. Type murid sama dengan objek yang isinya nama, string, dan juga umur yang number. Lalu kita bisa kasih tahu kalau Andi ini adalah seorang murid. Jadi kalau kita hover di Andi, dia langsung murid, dan murid ini adalah murid ini memiliki nama dan umur. Jadi kalau kita misalnya opsionalkan di sini, terus ini kita kosongkan, Andi bakal tetap punya yang namanya nama dan umur, walaupun kita nggak inisialisasi langsung gitu. Nah, terus ada juga yang namanya interface.
Kita coba komentar dulu ini. Murid sama dengan, nggak usah pakai sama dengan ya, langsung kita naik nama, string, juga umur, number. Hasilnya akan sama. Kenapa ini merah-merah? Karena belum kode ini harus kita coba ya ubah jadi red. Nah ini bakal sama, Andi bakal tetap punya nama dan umur. Nah, terus bedanya apa? Bedanya kalau kamu pakai kelas itu kalau yang tahu nama kelas ini, misalnya kelas apa ya, kelas RPL misalnya, RPL kita bisa namanya implement murid. Kita coba hilangkan opsionalnya. Nah, kelas RPL dia bakal error. Kenapa? Karena RPL ini dia udah bikin kontrak sama murid, dan murid itu harus punya nama dan umur. Sedangkan RPL ini dia nggak punya kedua tersebut. Jadi kita harus kasih nama apa dan umur apa gitu. Ini terus kalau kita mau nambah lagi misalnya apa ya, peringkat ya, peringkat misalnya 10 bisa ya. Jadi mengextend dari murid. Terus kalau kita bikin inisialisasi ini ya, PL ya, murid baru, murid baru, lalu kita bikin fungsi yang dia menerimanya murid ya, ingat murid bukan RPL. Function terima murid. Mencolok murid. Kita bisa ngasih murid variabel murid baru ke fungsi yang ini. Terima murid. Set murid baru. Ya nggak error. Karena TypeScript tahu kalau murid baru ini adalah murid yang valid. Nah, kalau kita hapus misalnya, harusnya sih error. Oh, nggak errornya, karena TypeScript ini implementasi yang namanya duck typing. Nah, misalnya kita hilangkan ini-nya, nah ini error. Sedangkan kalau kita pakai type, kita nggak bisa kayak gitu. Misalnya RPL, implement, itu nggak bisa. Bisa ya? Bisa ternyata. Nah ini update baru atau apa, ternyata bisa. Jadi kalau seingat saya dulu nggak bisa. Nah, jadi bedanya apa? Pertama kalau pakai harusnya cemil apa? Correct me if I'm wrong. Interface itu nggak bisa kelas itu nggak bisa implement dari type, tapi sekarang tuh bisa. Oh enggak nih, oh ya tetap error. Lalu sama kayak yang tadi antara boolean atau number, antara boolean atau integer 1 0 itu tergantung style. Kebanyakan orang mereka pakai type karena lebih mudah dipakai ya dibandingkan interface gitu. Nah, itu jawabannya. Di pertama kalau pakai yang lama, mungkin TypeScript yang lama dia kelas nggak bisa diimplementkan ke interface nggak bisa diimplementkan ke kelas, sedangkan type interface bisa, sedangkan type nggak bisa. Dan kedua antara style, misalnya kamu dari paradigma object oriented dan lebih sering pakai interface, nah itu kamu boleh pakai interface, tapi kalau mau pakai type juga boleh. Jadi tergantung preferensi aja gitu. Ya, gitu Mas. Oke, menarik banget. Keren. Oke,
Gas teman-teman, kasih badai jempol buat Andi dong. Keren banget. Dari awal sampai akhir runut banget. Saatnya kita bakal coba untuk bagi-bagi. Bagi-bagi hadiah lah. Jadi setiap ada expert class ataupun community bonding akan ada hadiahnya. Hari ini akan kita bagi-bagi hadiah. Nanti Mas Gali akan mencatat siapa saja pemenangnya. Caranya mudah, yaitu dengan cara nanti aku akan menyebutkan sebuah pertanyaan dan nanti aku pilih siapa yang akan berhak menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian nanti pertanyaan itu sudah kamu jawab dan kita akan tanya ke Andi apakah jawabannya benar atau salah. Oke? Pertanyaannya seputar dari yang Andi sampaikan tadi. Oke. Kalau yang menyimak pasti paham dan tahu. Kemudian cara kalian untuk menjawab bagaimana atau cara teman-teman agar bisa menjawab bagaimana? Pertama, sebutkan nama dulu baru ini kayak gini. Deo, saya gitu ya. Gitu. Misalnya Siva, saya gitu. Atau Siva gitu. Oke. Siap ya. Dan jangan nge-spam. Siva, 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 Siva. Jangan gitu ya. Kita lihat nih siapa yang paling cepat. Andi siap ya, Andi ya? Oke. Dan aku boleh minta tolong dong ke Kak Samuel dan juga Mas Gali. Ada orangnya di sini. Halo, halo. Ada suaranya. Halo Mas Alan. Oke, Sam, tolong bantu aku untuk memilih siapa yang tercepat ya, Sam. Oke. Oke, kita mulai. Pertanyaan pertama. Didengarkan baik-baik. Tadi, Andi sudah menyebutkan tentang yang namanya GORM. GORM. Tolong jelaskan dengan singkat dan sebutkan apa itu kepanjangan dari GORM. Hasban saya. Oke, silakan Hasban. Izin menjawab ya. Jadi kalau dari sepengetahuan saya, GOM itu singkatan dari golang ORM atau golang objek relational. M-nya lupa lagi ya. Jadi Ayo, intinya itu harus harus terjawab menjawab ya. M-nya apa. Golang objek relational mapping. Nah, jadi itu tuh untuk convert dari SQL database gitu ke yang namanya struct atau objek-objek itu. Apakah sudah menjawab atau masih harus ini lagi? Oke. Gimana Andi? Jawabannya benar atau masih ada yang kurang? Ya, benar Mas. Oke, jawabannya benar. Thank you Hasban. Ingat, yang sudah menang tidak boleh 2 kali menjawab. Lanjut ke soal selanjutnya. Tadi Andi sudah menyebutkan salah satu platform atau framework untuk dokumentasi. Sekali lagi, Andi tadi sudah menyebutkan platform ataupun framework untuk dokumentasi namanya Hugo. Tolong jelaskan dengan singkat apa itu Hugo. Hilmi, Ya, silakan Hilmi. izin menjawab. Jadi Hugo itu sebuah apa ya sebutnya ya? Library ya. Jadi untuk membantu membuat dokumentasi. Base-nya dari apa Markdown language. Jadi nanti Markdown language-nya itu diubah menjadi HTML static gitu. Nanti biar bisa di hosting kayak misalkan tadi di github.io. Ya, sekian. Terima kasih. Oke, apakah jawabannya benar? Benar Mas. Oke, thank you Hasban dan Hilmi. Oke teman-teman yang lainnya jangan lupa untuk ikut berpartisipasi ya dan memeriahkan juga. Tenang, hadiahnya langsung dikirim kok, asli. Oke, baik teman-teman semuanya. Terima kasih untuk hari ini. Kita foto-foto dulu teman-teman. Tolong di close dulu dong, Andi, layarnya, share screen-nya. Kita mau foto-foto dulu. Oke, ayo foto-foto dulu. Open kameranya everyone.
teman-teman yuk open kameranya dulu yuk. Kita foto-foto dulu. Sembari, wah thank you banget nih yang sudah mau open kamera dong. Wah keren-keren, nyambi-nyambi ngoding. Nyambi-nyambi ini nih, nyambi-nyambi malam mingguan ya kan. Wah malam minggunya ada yang di kamar asrama. Kalau yang ada yang di sekolah, ada yang di rumah, mungkin ada yang di kafe juga boleh. Oke, ayo kita open ya teman-teman ya. Oke, open cam semua ya teman-teman. Oke, kita hitungan ketiga. 1, 2. Bentar, Mas Taufik bisa buka kamera nggak? Kita tunggu nih Mas Taufik nih. Minggu depan Mas Taufik kali ya. 2 minggu lagi kali ya. 2 minggu lagi Mas Taufik kali ya. Oke. Oke, ayo kita hitungan ketiga ya. Tangannya gini semua dong, tangannya gini semua dong. Melambangkan SMK Dev. Bukan gini, bukan. Gini, gini. Oke, good. Gini. Oke, good. Mantap jiwa, mantap jiwa. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya teman-teman, tahan dulu, tahan. 1, 2, 3. Oke. Thank you semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini, luar biasa, keren. Keren luar biasa teman-teman. Tetap semangat karena kita punya banyak kegiatan yang seru. After scholarship juga punya kegiatan yang seru. Jadi teman-teman semuanya tetap stay tune dan tetap semangat belajar di SMK Dev. Bersama saya ada Deo di sini, ada Kak Samuel, ada Kak Gali, ada Kak Willy. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan juga apabila penyelenggaraan event ini belum semaksimal mungkin. Semoga kedepannya kita akan mencoba lebih baik lagi sehingganya teman-teman di sini bisa terfasilitasi untuk terus belajar dan menjadi programmer dan developer Indonesia di masa depan. Salam hangat dari saya dan perwakilan SMK Dev. Terima kasih untuk Ramadana dan Andi yang sudah luar biasa dan keren banget per hari ini. Thank you dan sampai jumpa di event selanjutnya. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Keren. Terima kasih Andi, terima kasih Ramadana. Yang lainnya jangan lupa untuk isi feedback, oke? Thank you. Keren banget, jangan lupa isi feedback ya. Keren, thank you everyone.